Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan dengan saya sendiri, nama saya Siti Rabana dan teman saya bernama Sari. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil tugas kami yang berjudul Strategi Menciptakan Sekolah Berkarakter. Dengan saya sendiri, saya akan menyampaikan tentang strategi menciptakan sekolah berkarakter. Langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan. Hakikat sekolah berkarakter. Sebelum lebih jauh membahas mengenai hakikat dari sekolah berkarakter, maka terlebih dahulu kita mengetahui arti dari karakter itu sendiri. Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Istilah ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Ada 2 pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus. Tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting. 4 di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. 1. Nilai-nilai yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dari bangsa Indonesia adalah hasil pewarisan dari nenek moyang. Nilai-nilai tersebut juga muncul dari berbagai sumber yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut adalah sumber-sumber dari nilai budaya. Agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Sumber-sumber ini merupakan pandangan atau falsafah hidup bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur jati diri bangsa Indonesia.
Hal ini diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut 18 nilai pembentukan karakter. 1. Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 14. Cinta damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 15. Gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membangun pribadi berkarakter di sekolah. Karena karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong atau penggerak serta yang membedakan dengan individu lain. Selain itu, membangun karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang diharapkan kelak anak didik kita akan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dalam tindakan mereka sehari-hari. Membentuk karakter siswa memang tidak semata-mata menjadi tugas guru atau sekolah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Untuk itu penting sekali seorang guru menguasai karakteristik peserta didiknya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksana jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh guru sebagai bagian dari upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal adalah menguasai karakteristik peserta didik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru dari hasil kajian terhadap karakteristik peserta didik yang dihadapi guru di kelas antara lain:
1. Guru memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para peserta didik yang berfungsi sebagai prerequisite bagi bahan baru yang akan disampaikan. 2. Memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. 3. Mengetahui latar belakang sosial kultur para peserta didik, termasuk latar belakang keluarganya yang melatar belakangi perkembangan sosial, emosional, dan mental mereka. 4. Mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik jasmani maupun rohani. 5. Mengetahui aspirasi DNA kebutuhan para peserta didik. 6. Mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh oleh peserta didik sebelumnya. 7. Mengetahui tingkat penguasaan bahasa peserta didik baik lisan maupun tertulis. 8. Dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai peserta didik. B. Cara membuat sekolah menjadi sekolah yang berkarakter. Strategi untuk menjadi sekolah yang berkarakter harus ada keterlibatan staf, keterlibatan siswa, dan keterlibatan orang tua. Semua itu merupakan 3 kelompok yang partisipasinya bersifat krusial bagi keberhasilan inisiatif pendidikan karakter sebuah sekolah. 1. Menciptakan tonggak dalam paduan implementasinya. Education for Character in the Denver Public Schools Charles Abbott dan beberapa events menulis demikian. Banyak sekolah yang telah menciptakan pendidikan karakter yang mendalam dan dipertahankan telah melaksanakan program tersebut dengan bantuan tonggak di seluruh sekolah. Tonggak ini merupakan pernyataan atau cara yang mengekspresikan nilai dan aspirasi bersama dari seluruh anggota komunis sekolah tersebut. Menciptakan tonggak sekolah dapat diawali dengan meneliti pernyataan misi sekolah tersebut. Biasanya lebih lama, lebih kompleks dan sulit untuk diingat daripada tonggak apapun. 2. Memiliki moto berbasis karakter. Apakah pernyataan sekolah hidup dalam hati dan pikiran para staf dan siswa? Salah satu cara untuk membantu hal tersebut menjadi kenyataan adalah memilih moto sekolah. Salah satu pernyataan keyakinan dalam tonggak yang dimiliki terhadap tonggak tersebut dan membuat moto tersebut menjadi bagian penting dalam kebudayaan sekolah. Berikut adalah contoh moto sekolah. 3. Memperkenalkan konsep pendidikan karakter kepada seluruh staf, mengundang seluruh personel sekolah untuk menghadiri pertemuan pengantar mengenai pendidikan karakter. Sesi pengantar ini harus menggunakan hal kenyataan yang mendasar. 4. Mempertimbangkan tipe kepribadian. Apakah yang kita inginkan dari para siswa? Sasaran pendidikan karakter ada 3. Kepribadian berkarakter, baik sekolah berkarakter dan masyarakat berkarakter. Karakter yang baik memiliki 10 kebijakan esensial yang dideskripsikan sebelumnya serta dengan kebijakan yang akan mendukungnya. 1. Kebijakan. 2. Keadilan. 3. Ketabahan. 4. Mengendalikan diri. 5. Saling mengasihi. 6. Sikap positif. 7. Kerja keras. 8. Integritas. 9. Terima kasih. 10. Kerendahan hati. 5. Menganalisis kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Langkah berikutnya adalah melihat dengan lebih dekat kekuatan dan area bagi peningkatan dalam kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Langkah ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan sekolah yang berkarakter. Suatu cara sistematis untuk merefleksikan pengalaman ini adalah menggunakan analisis 4 bagian berikut ini terhadap kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Analisis ini dapat dilengkapi secara individual oleh staf sebelum pertemuan staf diadakan, dengan hasil yang dikumpulkan dan dipresentasikan oleh kelompok kepemimpinan pendidikan karakter, atau dapat dilengkapi dan dibahas dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dalam pertemuan staf. 6. Merencanakan program pendidikan karakter berkualitas. Tantangan dalam tahap ini adalah mendesain suatu program yang memiliki sekian besar komponen yang membentuk pendidikan karakter yang berkualitas. Berikut ini merupakan komponen pendidikan karakter yang berulang kali muncul dalam kisah kesuksesan pendidikan karakter.
kepemimpinan atau dukungan administratif, keterlibatan staf yang kuat, keterlibatan siswa yang kuat, keterlibatan orang tua yang kuat, tonggak sekolah dan moto yang menekankan karakter, pemakaian bahasa karakter dan interaksi setiap hari, dan kode perilaku. Usaha di seluruh sekolah untuk mengembangkan komunitas yang peduli guna mencegah kenakalan di antara teman sebaya, lingkungan yang kaya karakter visual, pekerjaan staf yang memiliki karakter baik dan berkomitmen untuk memodelkan dan mengajarkan karakter. Itulah hasil presentasi tugas dari kami. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Sari. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan cara melibatkan para siswa dalam menciptakan sekolah yang berkarakter. Dalam kehidupan moral di sekolah, tidak ada kesempatan yang lebih penting bagi para siswa untuk mengambil kesempatan dalam bertanggung jawab otentik selain dari membantu menciptakan sekolah berkarakter. Para siswa harus dilibatkan sebagai rekan yang penting dalam tugas tersebut. Ketika para siswa berada dalam peranan kepemimpinan yang jelas, dan ketika semua siswa memiliki suara dan patokan dalam usaha pendidikan karakter, orang dewasa akan menjadi jauh lebih efektif dalam mendorong karakter baik daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Adapun contoh cara melibatkan para siswa dalam menciptakan sekolah yang berkarakter terbagi menjadi beberapa poin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan para siswa dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter di seluruh usia. Para siswa dapat memainkan peranan yang bermakna dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan berkarakter. Di dalam poin 1 ini masih terbagi lagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah membahas bagaimana dan seperti apa ciri-ciri karakter pada bulan ini. Yang kedua adalah mengembangkan dengan bantuan Stigler, presentasi, dan proses yang akan mengajarkan teman satu kelas mereka tentang ciri tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan cara-cara tambahan untuk melibatkan kelas mereka dalam mempelajari tentang dan mempraktikkan sifat ini selama bulan yang bersangkutan. Kemudian poin yang kedua tentang cara melibatkan para siswa dalam menciptakan sekolah yang berkarakter, yaitu menggunakan pertemuan kelas untuk memberikan anak-anak suara dan tanggung jawab. Pertemuan kelas merupakan suatu diskusi interaktif di mana para siswa dapat saling berbagi tanggung jawab untuk membuat kelas mereka menjadi lebih baik dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah melibatkan para siswa dalam pemerintahan siswa partisipatoris di tingkat sekolah ketika para siswa belajar dan mempraktikkan keahlian diskusi dan pengambilan keputusan dalam pertemuan kelas. Mereka dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam proses yang sangat penting di tingkat sekolah. Yang keempat adalah memberikan kesempatan informal bagi masukan siswa struktur informal dalam melengkapi pekerjaan pemerintahan siswa formal dan memberikan suatu kesempatan untuk berperan dalam meningkatkan sekolah mereka pada siswa tambahan. Kemudian yang kelima adalah menantang para siswa untuk memimpin kampanye di sekolah konselor. Yang keenam adalah membentuk sistem monitoring yang didesain dengan baik untuk membantu membentuk norma sekolah yang penting. Para siswa yang lebih tua bertanggung jawab untuk menjadi role model yang mendukung bagi para siswa yang lebih muda. Kemudian yang ketujuh adalah membentuk klub atau komite karakter. Para siswa juga dapat membuat perbedaan dalam karakter sekolah mereka melalui sebuah klub dan komite yang memiliki tanggung jawab di tingkat sekolah. Kemudian yang kedelapan adalah menghargai kepemimpinan siswa jika ia menginginkan para siswa mengambil peran kepemimpinan dalam meningkatkan sekolah mereka. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sebagai berikut. Sekolah berkarakter yaitu di mana sekolah ini mengembangkan sistem pendidikan dengan memperhatikan dan mengembangkan aspek kecerdasan,
aspek perilaku dan aspek perasaan dengan seimbang sehingga sekolah mampu membangun kebiasaan atau karakter tertentu yang akan menjadikan peserta didik menjadi sosok yang berkepribadian. Sehingga diharapkan dengan adanya sekolah-sekolah berkarakter akan mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia dengan maksimal. Seperti diketahui bahwa pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, sekolah harus menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai, norma, dan budaya, karena membangun karakter bangsa merupakan sebuah proses yang panjang. Hal ini dimulai dari awal peserta didik masuk sampai dengan selesai dari suatu satuan pendidikan. Di sini diketahui bahwa sekolah memiliki peranan yang penting dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Namun, dalam prosesnya dan pelaksanaannya, sekolah berkarakter ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus disikapi dengan bijak dan dengan pikiran yang positif. Tantangan yang dihadapi pun begitu besar dan banyak sekali, karena dalam membangun sekolah berkarakter memerlukan kesadaran, kemampuan, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari semua warga sekolah dan pihak terkait lainnya. Dan haruslah diingat bahwa kepribadian atau karakter peserta didik bukanlah didapat secara instan, bukan pula dibawa sejak lahir dan melakukan proses yang tidak sebentar dalam pembentukannya. Sebagai sekolah yang berkarakter, maka perannya pun sangat besar karena banyak yang berharap sekolah semacam ini mampu mencetak peserta didiknya menjadi manusia yang bermartabat dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter. Meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi demi kesempurnaan dalam mengembangkan sekolah berkarakter ini, dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sekolah berkarakter, menjadikan sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan tujuannya secara maksimal, serta mencetak peserta didik yang menjadi manusia yang berkarakter. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan strategi menciptakan sekolah berkarakter. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian materi ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.